pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Lisoki dengan NIM 2112039. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya, yaitu tentang kalimat efektif. Sebelumnya, apa sih pengertian kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Ya, yang bisa dimaksud juga bisa dipahami dalam bentuk lisan maupun tulisan. Persyaratan kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama itu kelengkapan struktur subjek dan predikat. Yang kedua, pemutasian subjek dan predikat. Yang ketiga, perwujudan makna gramatikal dan berdasarkan struktur. Adapun syarat-syarat kalimat efektif. Koherensi ya adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antar unsur-unsur atau yang membentuk kata itu. Begitupun yang kedua, yaitu kesatuan. Kesatuan merupakan suatu kalimat yang harus punya struktur yang baik. Artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau bisa ditambah dengan objek dan keterangan dan pelengkap, yang bisa melahirkan arti yang merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. Yang ketiga itu kehematan. Kehematan adalah dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Yang keempat itu menggunakan verba. Jadi, jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, berimbuhan mi, me, me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata kerja yang berimbuhan mi juga. Terus di sini ada yang kelima, yaitu penekanan gagasan pokok atau misi yang ingin ditekankan oleh pembicara. Biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melirikkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Yang keenam itu kevariasian. Di sini kevariasian itu yang dimaksud yaitu menghindari kebosanan atau keletihan saat membaca. Diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, dan keterangan. Ada kalimat yang pendek dan panjang agar menghindari kebosanan untuk membaca. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari syarat-syarat kalimat efektif, yaitu logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Suatu kalimat dikatakan logis apabila gagasan yang disampaikan masuk akal. Hubungan antar gagasan dalam kalimat masuk akal dalam hubungan gagasan pokok serta gagasan penjelas juga masuk akal. Begitulah penjelasan dari syarat-syarat kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi, seperti memiliki subjek dan predikat, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Dalam contoh di sini, yaitu kalimat pertama, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, di sini kan ada penyusunan laporan itu saya. Seharusnya dalam penyusunan laporan itu, koma, saya dibantu oleh para dosen. Jadi ada tanda koma untuk pembacaan agar lebih tidak bermakna ganda. Yang kedua yaitu kehematan kata. Jadi kalimat efektif itu harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu.
Jadi contohnya dalam menggunakan kehematan kata di sini, karena yang kalian ini contoh yang salah ya teman-teman. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, ada dua kata dia di dalam kalimat yang pertama ini. Yang seharusnya yang benar itu karena tidak diundang, dia tidak datang di tempat itu. Terus untuk yang kedua itu hilangkan pengulangan subjek. Dan yang kelima yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang kedua yaitu kelogisan bahasa. Jadi kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa, artinya ide pada kalimat efektif itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh nih, waktu dan tempat kami persilakan. Contoh yang kedua, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, kedua kalimat di atas tadi yang saya sebutkan itu tidak logis. Jadi, contoh kalimat logis yaitu kepada Bapak Lurah kami persilakan. Dan contoh yang kedua, sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Terus yang terakhir itu kejambatan penalaran. Terus kita lanjut dalam pembahasan yaitu yang ketiga, setelah ciri-ciri kalimat efektif yaitu unsur-unsur kalimat efektif. Di sini yang pertama itu adalah subjek. Subjek merupakan bagian kalimat efektif yang menunjukkan pelaku atau tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan di dalam kalimat tersebut. Contohnya ya seperti ini. Ayahku sedang melukis. Jadi ayahku merupakan subjek dalam sebuah kalimat. Nah, contoh yang kedua, meja direktur besar. Jadi, meja direktur besar. Meja direktur merupakan subjek dari kalimat tersebut. Yang ketiga, yang berbaju batik, dosen saya. Yang berbaju batik, dosen saya. Jadi, dari subjek dari yang berbaju batik tadi itu merupakan subjek dari kalimat tersebut. Yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang membentuk atau memberitahu melakukan tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan, perbuatan, atau subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari subjek tersebut. Contoh, kuda meringkik. Yang kedua, ibu sedang tidur siang. Jadi dari sini kita bisa lihat ibu sedang tidur siang. Ibu merupakan subjek, sedangkan predikatnya yaitu sedang tidur siang. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat. Yang berupa verba transitif yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti part. Contohnya yang akan saya bacakan seperti yaitu Nurul menimang. Yang kedua arsitek merancang. Yang ketiga juru masak menggoreng. Jadi seperti itulah contoh dari objek.
Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nominal, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya seperti Ketua MPR membacakan Pancasila. Jadi Ketua MPR merupakan subjek, membacakan, membaca itu termasuk objek, termasuk predikat, sedangkan membacakan kan sampai dengan Pancasila itu termasuk objek. Nah, ini ada contoh kedua. Banyak oprospol berlandaskan Pancasila. Jadi, banyak oprospol merupakan subjek di sini banyak. Oprospol yaitu predikat. Nah, di sini bedanya berlandaskan ini merupakan pelengkap, bukan objek. Jadi seperti itulah contohnya. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat efektif yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lain. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisi dari keterangan ini bersifat bebas, dapat di awal, dapat di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preproporsional, adverbia, atau klausa. Berdasarkan maknanya, terdapat macam-macam keterangan dalam kalimat. Seperti tulis para ahli, ada 9 macam, yaitu seperti yang ada 9 macam kalimat. Itu kita skip saja. Jadi unsur-unsur kalimat efektif itu terdapat seperti rumus subjek ditambah predikat, ditambah objek, ditambah pelengkap, dan ditambah keterangan. Berikut kesimpulan dari isi makalah saya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang berfungsi mengungkapkan informasi secara tepat, cepat, dan mudah dipahami, dan mempunyai hubungan kalimat, penekanan, dan pengucapannya. Di dalam penyusunan kalimat efektif, sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusunan kata, serta faktor-faktor lainnya agar kalimat yang disusun menjadi kalimat yang utuh, efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.